Ya, berikutnya kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya, masih untuk penduga selang rata-rata dua populasi. Berikut adalah contohnya tentang kasus tersedia dua pilihan bagi kuliah fisika ya. Jadi dua pilihan metode pembelajaran bagi perkuliahan mata kuliah fisika, yaitu yang pertama adalah metode pembelajaran 3 jam per minggu tanpa praktikum dan metode pembelajaran yang kedua adalah 4 jam per minggu dengan praktikum. Kemudian ujian akhir diberikan untuk semua mahasiswa yang mengikuti kedua metode pembelajaran tersebut. Kemudian bila terdapat sampel 12 mahasiswa dalam kelas tanpa praktikum itu mendapatkan nilai rata-ratanya adalah 84 dan simpangan baku atau standar deviasinya adalah 4. Kemudian dari kelas dengan praktikum itu kita ambil sampel 18 mahasiswa, diperoleh nilai rata-ratanya adalah 77, kemudian simpangan bakunya adalah 6. Kita akan membuat penduga selang untuk perbedaan rata-rata nilai antara dua kelas metode pembelajaran fisika tadi yang dengan dan tanpa praktikum dengan tingkat kepercayaannya 99%. Kemudian asumsi yang kita gunakan adalah kedua data tersebut mengikuti atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan asumsi berikutnya adalah ragam atau varians dari kedua populasi tersebut adalah sama asumsinya, tapi tidak diketahui ya. Baik, kita akan identifikasi dari soal ini adalah yang pertama ada dua populasi, yaitu populasinya berdasarkan perbedaan metode pembelajaran yang tanpa praktikum dan dengan praktikum. Tinggal kita tentukan mana yang mau menjadi populasi satu, mana populasi dua. Yang dikerjakan oleh mahasiswa di sini adalah yang tanpa praktikum, sebagai populasi pertama ya. Ini populasi pertama ya. Kemudian untuk yang populasi kedua adalah yang dengan praktikum. Oke, baik. Kita akan buat CI-nya. CI satu min alfanya untuk mu satu min mu 2-nya. Kasusnya ini adalah dua populasi independen karena sampelnya itu berasal dari populasi-populasi yang tidak saling terkait ya, mahasiswanya berbeda ya, antara yang mengikuti kelas praktikum dan yang mengikuti kelas tanpa praktikum. Baik, kita identifikasi yang pertama adalah diperoleh sampel dari populasi yang pertama adalah 12 ya. Ini adalah N1. Kemudian dari sampel tersebut diperoleh nilai rata-ratanya yaitu X bar 1 sebesar 84. Ini adalah nilai rata-rata ujian akhirnya ya. Dan juga simpangan baku dari nilai ujiannya adalah S1 sama dengan 4. Kemudian dari kelas dengan praktikum kita ambil sampel 18 atau N2 dengan nilai rata-ratanya atau X bar 2-nya adalah 77 dan S2-nya adalah 6. Kita akan membuat CI-nya sebesar 1 min alfanya adalah 99%, berarti alfanya adalah 1%, berarti alfa per 2-nya adalah 0,5% atau 0,005 ya. Seperti biasa, rumusnya untuk CI adalah point estimate plus minus dikalikan C dikalikan standar error. Point estimate untuk mu1 min mu2 adalah X bar 1 min X bar 2. Kita akan tuliskan di sini X bar 1 min X bar 2 plus minus C-nya. C-nya kita akan menggunakan apa? Untuk penduga rata-rata itu yang mengikuti asumsi distribusi normal ada dua pilihan, pakai Z atau pakai T. Pilihannya Z atau T. Bagaimana cara menentukannya? Lihat kondisinya. Yang pertama adalah apakah variansnya diketahui atau tidak. Ternyata dari soalnya tidak diketahui. Tidak ada diketahui nilai sigma 1 atau sigma 2. Yang diketahui adalah S1 dan S2. Jadi ini bukan sigma ya. Sigma itu adalah simbolnya populasi. Ini adalah simbolnya sampel S1, S2. Nilai ini adalah nilai sampel semua yang diketahui dari soalnya ya. Kemudian berikutnya adalah tidak diketahui ya. Berikutnya yang harus kita deteksi adalah N-nya. N1 dan N2-nya apakah kedua-duanya besar
atau salah satunya ada yang kecil. Kita lihat N1-nya adalah 12, N2-nya 18. Nah, untuk ketentuan besar dan kecilnya, kita menggunakan batas 30 ya. Jika lebih dari 30, kita anggap besar, kurang dari sama dengan 30, kita anggap kecil ya. Kebetulan 12 dan 18 kurang dari 30, berarti ukuran sampelnya kecil, maka kita akan menggunakan T. Kalau besar, kita akan menggunakan Z. Maka kita akan menggunakan T ya untuk C-nya. T dengan degrees of freedom-nya itu adalah, nah karena berikutnya ada lagi ketentuan berikutnya yang harus kita perhatikan. Ketika sigma 1 dan sigma 2-nya itu tidak diketahui ya. Ternyata ini kan tidak diketahui ya. Ini ketika tidak diketahui, asumsi berikutnya, ketika tidak diketahui, apakah kita asumsikan variansnya itu sama atau variansnya itu beda? Ternyata sudah ditentukan di soalnya bahwa variansnya itu adalah sama untuk kedua populasi. Sehingga kita harus menghitung S gabungannya atau S pool. Ya, standar error rumusnya apa? Ingat, standar error itu kan rumusnya S per akar N. Nah, kita harus menghitung S-nya. N-nya itu nanti jadi 2 ya. Ini contoh standar error untuk satu populasi. Untuk dua populasi tentunya N-nya ada 2 ya. Oke, S gabungannya karena kita menggunakan asumsi sama, kita akan menghitung S gabungannya adalah N1 min 1 S1 kuadrat ditambah N2 min 1 S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Itu adalah S kuadrat gabungannya. Nah, coba kita lihat apakah yang dikerjakan masih betul. Nah, ini kurang tepat. Ya, ini adalah kurang salah nih. Pertama, ini adalah rumus dari varians populasi, lalu dijumlahkan ini berarti kondisi ketika varians kedua populasi diketahui, padahal dari soal tidak diketahui. Ya, ini salah. Jadi harusnya kita menggunakannya adalah X bar 1 min X bar 2 plus minus T. T-nya tadi ada degrees of freedom. Karena kita ada dua populasi menggunakan asumsi variansnya sama, maka degrees of freedom-nya adalah ini. N1 plus N2 min 2. Alfanya adalah alfa per 2, yaitu 0,005 ya. Dikalikan S-nya adalah S pool. S pool N-nya karena ada 2 menjadi akar 1 per N1 plus 1 per N2. S pool-nya, S pool-nya adalah akar dari S gabungan tersebut ya. Jadi S pool-nya itu sama dengan akar dari S gabungan. S kuadrat gabungan. Jadi dihitung dulu ini. S1-nya kan tadi sudah diketahui ya. 4. Jadi 4 kuadrat dikalikan dengan N1-nya tadi adalah N1-nya adalah 12, berarti 12 kurangi 1, jadi 11 dikali dengan 4 kuadrat ditambah dengan N2-nya adalah 18, kurangi 1, 17, 17 dikalikan dengan S2 kuadrat, S2 kuadratnya adalah 36, 36 per N1-nya adalah 12, 12 ditambah 18, 30 dikurangi 2, jadi 28. Berapakah dapat nanti hasilnya? Berarti degrees of freedom-nya adalah 28 ya, 12 tambah 18 kurangi 2, di 28. Nanti cari di tabel T kembali ya. Oke, demikian. Jadi ini masih salah penghitungannya. Nah, nanti kalau kita sudah dapatkan nilai intervalnya untuk tingkat kepercayaan 99%, anggaplah ini benar ya hasil hitungannya walaupun ini salah nih ya. Kalau misalkan nilainya mengandung nilai positif dan negatif untuk selisih nilai rata-rata ujian dari kedua metode pembelajaran kelas fisika tersebut, maka berarti di tengah-tengahnya ini mengandung intervalnya mengandung nilai nol. Kalau mengandung nilai nol, maka ada kemungkinan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai hasil ujian untuk kedua metode pembelajaran fisika tersebut. Jadi, kedua metode pembelajaran tersebut, baik dengan praktikum atau tanpa praktikum, itu bisa jadi tidak ada perbedaan hasilnya karena intervalnya dari negatif ke positif artinya dia memuat nilai nol sehingga menunjukkan bisa jadi tidak ada perbedaan karena selisihnya nol.
Tapi kalau misalkan intervalnya dari negatif ke negatif, berarti rata-rata nilai ujian untuk yang populasi satu, yaitu yang dengan praktikum ya tadi ya. Mana tadi tanpa praktikum ya, tanpa praktikum yang untuk populasi satu ya. Tanpa praktikum berarti yang tanpa praktikum itu lebih kecil nilai ujiannya dibandingkan dengan yang dengan praktikum. Tapi kalau positif-positif berarti nilai hasil ujian fisikanya untuk yang tanpa praktikum lebih besar dibandingkannya dengan praktikum. Ya, demikian untuk soal tentang dua populasi independen ketika varians populasinya tidak diketahui dan diasumsikan varians kedua populasi tersebut adalah sama. Ya, kita akan tambah lagi dengan soal berikutnya. Kasusnya adalah sebuah perusahaan taksi sedang berusaha untuk menentukan apakah akan memiliki ban merek A atau merek B. Untuk menduga beda kedua merek ban tersebut, dilakukan percobaan dengan mengambil 12 ban untuk masing-masing merek. Kemudian semua ban itu dicoba sampai harus diganti gitu ya. Kita akan mengukur berapa ketahanan dari ban masing-masing merek tersebut, berapa tahannya dalam satuan kilometer ya sampai dia diganti dengan ban lainnya. Untuk merek A itu kekuatan atau ketahanan ban tersebut adalah 36.300 km, di mana standar deviasinya itu adalah 5.000 km. Kemudian untuk merek B, rata-rata ketahanan dari ban tersebut adalah 38.100 km, standar deviasinya adalah 6.100 km. Nah, kita akan menghitung penduga selang untuk perbedaan rata-rata ketahanan dari kedua merek ban tersebut dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian kita asumsikan populasinya menyebar normal. Baik, kita identifikasi kembali untuk soalnya, yaitu kasusnya adalah ada dua ban merek A dan merek B, berarti kita ketemu kasus dua populasi kembali. Kemudian dari masing-masing diambil 12 ban untuk masing-masing merek ya. Berarti ini sebenarnya bannya adalah ban yang independen ya, tidak saling terkait antar bannya. Kemudian diperoleh X bar 1 dan S1-nya, X bar 2 dan S2-nya ya. Ini diperoleh N1 dan N2-nya sama ya. N1 sama dengan N2-nya sama 12 ban. Oke, kemudian 1 min alfanya 95%, berarti alfanya adalah 5%. Berarti alfa per 2-nya adalah 2,5%. Oke, asumsinya adalah setiap ketahanan ban tersebut, variabel X ini adalah ketahanan variabel, XA ataupun XB itu mengikuti distribusi normal ya, dengan rata-rata mu dan variansnya adalah sigma kuadrat. Oke, ini tadi yang diketahui dari soalnya. Nah, kita akan membuat CI. Nah, dari soal di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa ternyata varians dari kedua populasi itu tidak diketahui. Varians ketahanan untuk merek A dan merek B itu tidak diketahui. Berarti ini ya, variansnya tidak diketahui lalu digunakan asumsinya tidak sama. Coba, apakah di kalimat ini ada pernyataan bahwa varians kedua populasi itu tidak sama? Tidak ada ya. Tapi kemudian ini dikerjakan dengan asumsi variansnya tidak sama. Oke, tidak apa-apa. Nah, ketika kita mengasumsikan varians yang tidak sama, maka penghitungan degrees of freedom-nya akan seperti ini. Ya, kalau tadi ketika asumsinya adalah sama, degrees of freedom-nya adalah N1 plus N2 min 2. Sedangkan ketika asumsinya tidak sama, maka degrees of freedom-nya adalah S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 dikuadratkan dibagi dengan S1 kuadrat per N1 per N1 min 1 plus S2 kuadrat per N2 per N2 min 1 ya. Oke, dapatlah nilainya ada 21,19. Ini harusnya kalau dibulatkan secara matematika dibulatkannya bukan 22 tapi 21. Ya, pembulatannya kalau di bawah 5, angka 5 berarti harusnya dibulatkan ke bawah, tapi kalau di atas 5 kita bulatkannya ke atas. Ya, misalkan adalah 21,51 kita bulatkan menjadi 22. Atau kalau
21,5 gimana? 21,50. Karena depannya ganjil, maka kita bulatkannya menjadi 22. Karena depannya ganjil. Tapi kalau misalkan 22,5, itu kita bulatkan tetap 22, bukan 23. Karena depannya sudah genap. Itu kita mengikuti aturan pembulatan dari secara matematik seperti itu ya. Nah, baik. Tadi kita satu min alfanya adalah 95% ya, satu min alfanya. Nah, maka alfanya 5%, alfa per 2-nya 2,5%. Ini alfa per 2-nya. Oke, kita ikutin aja dulu degree of freedom-nya adalah 22 ya. Jadi nilainya 2,074. Nah, lalu kita masukkan ke dalam CI-nya. Rumusnya adalah apa? Point estimate plus minus critical value dikalikan dengan standar error. Nah, standar errornya untuk asumsi variansnya itu tidak sama, kita tinggal menjumlahkan seperti ini ya. S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Oke, kita dapatkan nilainya adalah, ingat ya tadi yang salah itu adalah yang V-nya aja ya, yang V. Baik, kita peroleh nilainya adalah min 6.522 sampai dengan 2.922 dengan tingkat kepercayaan 95%. Karena intervalnya dari negatif ke positif, itu juga kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat kemungkinan tidak ada perbedaan rata-rata ketahanan antara ban merek A dan juga ban merek B karena intervalnya dari negatif ke positif memuat nilai 0 intervalnya itu ya. Itu dengan tingkat kepercayaan 95%. Baik, demikian contoh soal tentang rata-rata dua populasi independen ketika varians kedua populasi tidak diketahui dan diasumsikan varians kedua populasi tersebut adalah tidak sama. Ya, kita akan tambah lagi dengan soal berikutnya. Kasusnya adalah sebuah perusahaan taksi sedang berusaha untuk menentukan apakah akan memiliki ban merek A atau merek B. Untuk menduga beda kedua merek ban tersebut, dilakukan percobaan dengan mengambil 12 ban untuk masing-masing merek. Kemudian semua ban itu dicoba sampai harus diganti gitu ya. Kita akan mengukur berapa ketahanan dari ban masing-masing merek tersebut, berapa tahannya dalam satuan kilometer ya sampai dia diganti dengan ban lainnya. Untuk merek A itu kekuatan atau ketahanan ban tersebut adalah 36.300 km, di mana standar deviasinya itu adalah 5.000 km. Kemudian untuk merek B, rata-rata ketahanan dari ban tersebut adalah 38.100 km, standar deviasinya adalah 6.100 km. Nah, kita akan menghitung penduga selang untuk perbedaan rata-rata ketahanan dari kedua merek ban tersebut dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian kita asumsikan populasinya menyebar normal. Baik, kita identifikasi kembali untuk soalnya, yaitu kasusnya adalah ada dua ban merek A dan merek B, berarti kita ketemu kasus dua populasi kembali. Kemudian dari masing-masing diambil 12 ban untuk masing-masing merek ya. Berarti ini sebenarnya bannya adalah ban yang independen ya. Tidak saling terkait antar bannya. Kemudian diperoleh X bar 1 dan S1-nya, X bar 2 dan S2-nya ya. Ini diperoleh N1 dan N2-nya sama ya. N1 sama dengan N2-nya sama 12 ban. Oke, kemudian 1 min alfanya 95%, berarti alfanya adalah 5%. Berarti alfa per 2-nya adalah 2,5%. Oke, asumsinya adalah setiap ketahanan ban tersebut, variabel X ini adalah ketahanan variabel, XA ataupun XB itu mengikuti distribusi normal ya, dengan rata-rata mu dan variansnya adalah sigma kuadrat. Oke, ini tadi yang diketahui dari soalnya. Nah, kita akan membuat CI. Nah, dari soal di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa ternyata varians dari kedua populasi itu tidak diketahui. Varians ketahanan untuk merek A dan merek B itu tidak diketahui. Berarti ini ya, variansnya tidak diketahui lalu digunakan asumsinya tidak sama. Coba, apakah di kalimat ini ada pernyataan bahwa varians kedua populasi itu tidak sama? Tidak ada ya. Tapi kemudian ini dikerjakan dengan asumsi variansnya tidak sama.
Oke, tidak apa-apa. Nah, ketika kita mengasumsikan variansi yang tidak sama, maka penghitungan degrees of freedom-nya akan seperti ini. Ya, kalau tadi ketika asumsinya adalah sama, degrees of freedom-nya adalah N1 plus N2 min 2. Sedangkan ketika asumsinya tidak sama, maka degrees of freedom-nya adalah S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 dikuadratkan dibagi dengan S1 kuadrat per N1 per N1 min 1 plus S2 kuadrat per N2 per N2 min 1 ya. Oke, dapatlah nilainya ada 21,19. Ini harusnya kalau dibulatkan secara matematika dibulatkannya bukan 22 tapi 21. Ya, pembulatannya kalau di bawah 5, angka 5 berarti harusnya dibulatkan ke bawah, tapi kalau di atas 5 kita bulatkannya ke atas. Ya, misalkan adalah 21,51 kita bulatkan menjadi 22. Atau kalau 21,5 gimana? 21,50. Karena depannya ganjil, maka kita bulatkannya menjadi 22. Karena depannya ganjil. Tapi kalau misalkan 22,5, itu kita bulatkan tetap 22, bukan 23. Karena depannya sudah genap. Itu kita mengikuti aturan pembulatan dari secara matematik seperti itu ya. Nah, baik. Tadi kita satu min alfanya adalah 95% ya, satu min alfanya. Nah, maka alfanya 5%, alfa per 2-nya 2,5%. Ini alfa per 2-nya. Oke, kita ikutin aja dulu degrees of freedom-nya adalah 22 ya. Jadi nilainya 2,074. Nah, lalu kita masukkan ke dalam CI-nya. Rumusnya adalah apa? Point estimate plus minus critical value dikalikan dengan standar error. Nah, standar errornya untuk asumsi variansnya itu tidak sama, kita tinggal menjumlahkan seperti ini ya. S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Oke, kita dapatkan nilainya adalah, ingat ya tadi yang salah itu adalah yang V-nya aja ya, yang V. Baik, kita peroleh nilainya adalah min 6.522 sampai dengan 2.922 dengan tingkat kepercayaan 95%. Karena intervalnya dari negatif ke positif, itu juga kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat kemungkinan tidak ada perbedaan rata-rata ketahanan antara ban merek A dan juga ban merek B karena intervalnya dari negatif ke positif memuat nilai nol intervalnya itu ya. Itu dengan tingkat kepercayaan 95%. Baik, demikian